Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Maret 2023 dengan judul Kita Harus Menikmati Makanan Kita. Ayat tema terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Adalah penting bahwa kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun, sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Kita terdiri dari apa yang kita makan. Untuk membuat kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat, disiapkan dengan cara yang benar. Adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda, sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makanan berkaitan dengan kehidupan. Sangat penting bahwa seni memasak dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 682. Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kecerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan, yang tidak sehat, merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak, atau oleh menyediakan makanan sesuai dengan keperluan tubuh dan juga lezat rasanya, ia dapat melakukan hal itu dalam cara yang baik. Demikian pula dalam hal yang salah. Jadi dalam banyak cara kebahagiaan hidup erat hubungannya dengan kesetiaan dalam tugas-tugas yang biasa. Seri Membina, jilid 3 halaman 166. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini khusus berbicara tentang pentingnya memasak makanan yang sehat dan nikmat, agar kita dapat menikmati makanan yang sehat. Perhatikan nasihat-nasihat roh nubuat berikut ini. The Southern Watchman, tanggal 30 Oktober tahun 1901, paragraf 6, berkata, adalah satu dosa untuk menyajikan masakan yang tidak memenuhi syarat di meja makan, karena masalah makan menyangkut kesejahteraan seluruh tubuh. Karenanya, Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 74 paragraf 3 berkata, juru masak menempati jabatan penting di rumah tangga. Dia menyediakan makanan yang akan dimasukkan ke dalam perut untuk membentuk otak, tulang, dan otot. Kesehatan seluruh anggota keluarga bergantung kepada keterampilannya dan kecakapannya. Makanan yang kita makan membentuk otak kita, karena penting sekali untuk memakan makanan yang sehat, agar otak kita sehat. Dan itu sebabnya peran juru masak penting sekali. Oleh karenanya dinasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 370, paragraf 2, yang menyatakan,
Saudara-saudara perempuan kita sering tidak mengetahui bagaimana caranya memasak. Kepada mereka, saya ingin mengatakan begini: saya mau pergi menemui juru masak yang terampil di negeri ini dan tinggal di sana, jika perlu sampai berminggu-minggu, sampai saya menjadi ahli di bidang itu, menjadi seorang juru masak yang terampil dan cakap. Saya akan menuntut ilmu ini sekalipun saya sudah berusia 40 tahun. Adalah tugasmu untuk mengetahui bagaimana caranya memasak. Adalah tugasmu pula untuk mendidik anak-anakmu perempuan bagaimana caranya memasak. Ini adalah kesaksian Nyonya White. Dan Nyonya White tambahkan bahwa pada waktu ibu-ibu mengajar anak-anak perempuan mereka seni masak-memasak, para ibu sedang membangun di sekitar mereka satu benteng yang akan melindungi mereka dari kebodohan dan kejahatan yang kalau tidak akan menggoda mereka. Apakah hanya perempuan? Councils on Health halaman 155 paragraf 2 menyatakan, saya mengajak laki-laki dan perempuan yang mendapat kecakapan dari Allah. Belajarlah memasak. Tidak salah kalau saya katakan laki-laki, karena mereka sebagaimana perempuan perlu memahami penyediaan makanan sederhana yang menyehatkan. Laki-laki perlu belajar memasak, sebab kita perlu tahu dan bisa menyediakan makanan yang sederhana dan sehat. Bahkan renungan hari ini berkata, seni memasak adalah salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam membina pola makan dan diet halaman 245-246. Mereka yang tidak tahu memasak dengan cara yang benar seharusnya belajar untuk menggabung bahan-bahan makanan bergizi yang menyehatkan. Makanan itu digabung begitu rupa sehingga menarik selera. Biarlah mereka yang menaruh minat dalam hal ini berlangganan dengan majalah kesehatan. Mereka akan menemukan informasi seperlunya dalam majalah itu. Tanpa melatih kecakapan terus-menerus, tidak ada orang yang menonjol di bidang ilmu masak-memasak. Tetapi yang membuka hatinya kepada guru agung akan mempelajari banyak perkara. Dia dapat juga mengajar orang lain, karena dia akan memberikan kepada mereka keterampilan dan kecakapan. Kenapa perlu belajar? Karena dalam kalimat selanjutnya Roh Nubuat berkata, adalah rencana Tuhan supaya di setiap tempat, laki-laki dan perempuan didorong untuk mengembangkan talenta mereka oleh menyediakan makanan sehat dari bahan alamiah yang terdapat di wilayah mereka sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak perlu mencari bahan-bahan dari wilayah lain yang akan membutuhkan lebih banyak biaya. Kita perlu belajar untuk menggunakan bahan-bahan alamiah yang terdapat di daerah kita sendiri. Sebab Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 156 paragraf 1 berkata, karena kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam hal memasak, banyak istri dan ibu yang setiap hari menyajikan makanan di meja makan, yaitu yang bermutu rendah. Lambat laun itu akan merusak alat pencernaan, menjadikan darah berkualitas rendah. Akibatnya ialah serangan peradangan yang sering terjadi dan kadang-kadang kematian. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 93 paragraf 2, adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makan berkaitan dengan kehidupan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam membina pola makan dan diet halaman 249 paragraf 3, kita dapat memakan makanan yang bervariasi, makanan yang menyehatkan, yang dimasak dengan cara yang menyehatkan, agar makanan itu menarik selera semua orang. Sangat penting mengetahui bagaimana caranya memasak makanan. Masakan bermutu rendah akan mengakibatkan penyakit dan perangai buruk. Kelambanan tubuh terjadi dan perkara sorga tidak dapat dibedakan lagi. Karenanya renungan hari ini menasihatkan dalam Agama yang Bersinar halaman 93 paragraf 3.
Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kecerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan yang tidak sehat merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak. Karenanya, mari saudara-saudariku dalam Tuhan, untuk kita belajar memasak, yaitu memasak makanan yang sehat dari bahan-bahan yang sehat yang ada di daerah kita dengan cara biasa dan sederhana tetapi nikmat. Sebab kita harus menikmati makanan kita, dan adalah kewajiban agama untuk kita belajar memasak makanan sehat. Sebab adalah dosa jika menyediakan makanan yang tidak sehat. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali pada pagi hari ini, yang sering kami anggap sepele, yaitu memasak. Memasak adalah cabang pendidikan yang paling penting, sebab memasak menyediakan makanan bagi seluruh keluarga untuk pertumbuhan tubuh, untuk kebaikan otak, tulang, dan otot. Tetapi kami sering anggap sepele. Karenanya, tolong kami ya Bapa, agar kami semua, para ibu, para bapak, laki-laki dan perempuan, mau belajar untuk memasak makanan yang sehat dari bahan-bahan yang sehat dengan cara yang sehat. Sehingga pertumbuhan tubuh kami, pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan otak, tulang, dan otot menjadi sehat. Dan biarlah melalui pengalaman ini kami boleh menjadi contoh dan teladan serta kesaksian bagi sesama. Dan penting bagi kami untuk menerima Roh Kristus dalam hati kami, sebab hanya mereka yang terbuka kepada kehadiran Guru Agung yang mau belajar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.